Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai belajar kita di satu mata kuliah, yaitu pemasaran atau manajemen pemasaran atau marketing fundamental. Nah, di materi pemasaran yang pertama ini, di kali ini kita akan sampaikan dulu pengantarnya. Jadi dalam satu semester ini apa saja yang ingin kita sampaikan, dalam satu semester ini apa saja yang akan kita diskusikan di mata kuliah pengantar manajemen atau marketing fundamental itu. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bahwa di mata kuliah manajemen pemasaran, terutama di pemasaran 1 atau marketing fundamental itu, kita akan sampaikan tentang konsep-konsep dasar dari marketing itu apa. Sebelum nanti pada mata kuliah lanjutan tentang marketing itu bicara tentang strategi, kita bicara tentang formula-formula. Tapi yang pertama kita akan bicara tentang dasar-dasar marketing, kita bicara tentang konsep-konsep dasar dari marketing itu apa saja sebetulnya. Tapi sebelum nanti kita sampaikan per materi tentang pemasaran itu, perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman pembelajar marketing, apa sih yang ingin kita capai selama satu semester ketika kita belajar di mata kuliah ini, atau disebut dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan itu apa. Harapannya setelah kita belajar bersama-sama tentang mata kuliah mata kuliah manajemen pemasaran 1 itu, harapannya mahasiswa akan mampu menguasai konsep-konsep tentang marketing itu apa. Maka nanti akan kita bahas konsep marketing itu mulai dari konsep produk, konsep produksi, konsep pemasaran, konsep penjualan, dan lain-lain. Dan proses pemasaran. Jadi selain kita nanti akan bicara tentang konsep-konsep pemasaran, selain mahasiswa itu harus menguasai konsep-konsep pemasaran, nanti mahasiswa setelah selesai belajar satu semester ini harus mampu juga menguasai tentang proses dari pemasaran. Dan mampu melakukan identifikasi terhadap peluang-peluang pemasaran, baik nanti kita bicara di pemasaran 1.0 sampai dengan ke pemasaran 4.0, karena di setiap perubahan marketing itu di situ akan ada namanya peluang-peluang yang bisa diambil oleh para pemasar atau marketer. Dan mampu merancang bauran pemasaran. Di pemasaran kali ini kita juga akan kupas tentang marketing mix, atau kita akan kupas tentang bauran pemasaran. Nah, itu harus dikuasai oleh mahasiswa setelah selesai belajar di mata kuliah ini tentang bauran pemasaran, atau disebut tentang marketing mix. Dan nanti akan kita jelaskan marketing mix itu kan, kalau secara sederhana marketing mix itu ada 5P sebutannya ya. Ada product, price, place, promotion. Ada 4P ya, ada 4P. Pertama bicara tentang produk, bicara tentang price, bicara tentang place, dan bicara promotion. Tetapi dalam perkembangannya, marketing mix itu kan berubah. Marketing mix itu kan selalu mengikuti perubahan-perubahan yang sekarang ada. Kalau kita bicara tentang jasa kan nggak mungkin kita hanya gunakan 4P itu kan. Kalau kita bicara tentang jasa, kita nggak bisa hanya bicara tentang produk, nggak bisa hanya bicara tentang price, nggak bisa hanya bicara tentang place atau promotion. Karena ada karakteristik yang berbeda antara barang dan jasa. Maka ada tambahan P yang lainnya, ada proses, ada physical evidence, dan ada people. Ini akan kita bahas di konsep tentang marketing mix. Serta mampu mengendalikan kegiatan pemasaran dalam satu perusahaan. Mengendalikan kegiatan pemasaran berarti mulai dari awal sampai dengan akhir. Pemasaran dimulai dari riset dan diakhiri dengan riset. Riset yang awal berarti dimulai dengan bagaimana melakukan riset tentang kebutuhan dan keinginan pasar itu apa dan memenuhinya, dan yang terakhir diakhiri dengan riset tentang evaluasi pasca pembelian. Bicara tentang customer satisfaction, bicara tentang customer loyalty. Itu yang kita harapkan setelah kita belajar selama satu semester, mahasiswa akan mampu menguasai konsep-konsep pemasaran, proses pemasaran, kemudian mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam pemasaran, dan mampu merancang strategi bauran pemasaran dan mengendalikan kegiatan pemasaran dalam satu perusahaan. Ini learning outcome, ini capaian dari pembelajaran yang kita harapkan. Teman-teman pembelajar pemasaran yang saya banggakan,
Kita mulai ya, nanti di mata kuliah ini kita akan bahas tentang konsep pemasaran disebut dengan elemen dasar pemasaran. Ada 9 elemen dasar pemasaran yang nanti akan kita kupas. Dari 9 itu nanti akan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, 3 bagian besar kan. Kelompok yang pertama nih, lingkaran yang pertama, ini disebut dengan marketing strategik. Yang kedua disebut dengan marketing taktik, yang ketiga disebut dengan marketing value. Di mana untuk marketing strategik ini nanti akan kita bahas tentang konsep segmentasi, kita bahas tentang konsep targeting, dan kita bahas tentang konsep positioning. Ini lingkaran yang pertama ya. Kemudian lingkaran yang kedua di sini, ya kan? Lingkaran kedua kita bicara tentang marketing taktik, di mana dalam marketing taktik itu nanti kita akan bicara di mana dalam marketing taktik itu kita akan kupas tentang selling. Di mana dalam marketing taktik kita akan bicara tentang marketing mix. Di mana dalam marketing taktik kita akan bicara tentang diferensiasi. Kemudian lingkaran yang ketiga nih kan, lingkaran yang ketiga dari 9 elemen dasar marketing itu kita akan bicara tentang marketing value. Ada apa di marketing value? Di marketing value nanti kita akan bicarakan, di marketing value nanti akan kita bahas tentang brand. Di marketing value kita bicara tentang service, di marketing value kita akan bicara tentang proses. Kalau kita bicara tentang marketing secara dasar, berarti kita nanti akan membahas tentang 9 elemen itu. Pertama tentang segmentasi, targeting, positioning, bicara tentang selling, bicara marketing mix, bicara diferensiasi, bicara tentang brand, bicara tentang service, dan bicara tentang proses. Ini nanti akan kita pelajari yang pertama. Nah, setelah kita nanti sudah menguasai tentang 9 elemen dasar marketing itu, maka kita akan lanjut membahas, kita akan lanjut mendiskusikan tentang jalur pelanggan baru. Di sini nanti kan kita sampaikan, akan kita jelaskan bahwa ada perubahan-perubahan di customer path. Customer path ada perubahan itu terjadi pada era yang belum terkoneksi dan sekarang disebut dengan era yang sudah terkoneksi. Pada era prakonektivitas dan perubahan yang terjadi pada era yang sudah terkoneksi. Perubahannya apa? Perubahannya ketika kita bicara tentang customer path di era yang belum terkoneksi atau prakonektivitas, customer path hanya ada 4, ya, disebut dengan 4A. Tapi nanti ketika kita udah membandingkan, kita udah bicara kasus tentang era yang sudah terkoneksi, kita bicaranya ke 5A. Ya, mulai dari awareness yang 4A kan, pertama sama-sama dimulai dari awareness dan diakhiri dengan act again. Sementara yang 5A berawal dari awareness, nanti diakhiri dengan advocacy. Itu yang akan kita pelajari di bagian yang kedua tentang jalur pelanggan atau customer path di era yang sudah terkoneksi dan di era yang belum terkoneksi. Kemudian setelah kita bicara tentang customer path, kita lanjut bicara tentang nilai dan kepuasan pelanggan. Kalau kita bicara tentang nilai dan kepuasan pelanggan, nilai itu kan apa ya? Segala sesuatu yang sangat diharapkan oleh customer. Konsumen beli sesuatu, pertimbangannya adalah nilai yang akan diterimanya. Sehingga dari nilai yang diterima itu nanti akan mengarah ke apakah konsumen itu puas atau tidak puas. Oke, Mas cut dulu Mas. Nah, setelah kita belajar bersama tentang customer path atau jalur pelanggan, maka nanti kita akan belajar tentang nilai dan kepuasan pelanggan. Apa itu nilai dan bagaimana dampaknya terhadap kepuasan yang akan dirasakan oleh konsumen. Ini nyambung, ya kan? Nilai adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh konsumen. Ketika beli sesuatu, harapannya nilai apa sih yang diterimanya? Berarti bagaimana pemasar menghantarkan nilai, dan nanti konsumen akan mengukur apakah nilai yang diterima sesuai, sehingga nanti akan muncul kepuasan. Yang muncul adalah puas atau tidak puas. Akan kita pelajari bersama tentang nilai dan kepuasan. Termasuk indikator-indikator kepuasan itu apa dan bagaimana strategi kita untuk meng-create agar konsumen itu mendapatkan efek kepuasan dari produk, dari layanan yang akan kita tawarkan. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang nilai dan kepuasan pelanggan, kita lanjut kembali tentang
perencanaan strategik yang berorientasi pada pasar. Di sini kita akan belajar apa? Di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita akan mengalokasikan sumber daya kita. Ya, bagaimana kita akan mengalokasikan sumber daya kita ke SBU. SBU itu apa? SBU adalah Strategic Business Unit. Ya, kalau kita punya 5 atau 10 SBU atau Strategi Business Unit, tidak mungkin kita akan mengalokasikan sumber daya yang kita miliki itu secara sama. Nah, bagaimana cara kita mengatur untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing SBU itu nanti akan kita pelajari di sini. Ya kan? Dasarnya apa? Dasarnya adalah ke market growth share dan nanti dengan pertimbangan relatif market share. Nah, dari market growth share dan relatif market share itu maka kita akan bisa mengetahui apakah SBU kita sekarang berada pada posisi question mark, apakah SBU kita berada pada posisi star, apakah SBU kita berada pada posisi cash cow atau dog. Dan bagaimana upaya-upaya kita, strategi kita ketika memang masing-masing SBU kita itu berada pada masing-masing kuadran itu. Itu akan kita pelajari besok. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang perencanaan strategik yang berorientasi pasar, kita akan mulai bicara tentang customer behavior. Kita akan bicara tentang perilaku dari konsumen itu seperti apa. Ini juga sangat fundamental. Kenapa? Karena belajar dan bicara tentang marketing itu kan bicara tentang perilaku. Perilakunya siapa? Salah satunya adalah perilakunya konsumen. Di mana perilaku konsumen itu akan menjadi objek yang cukup menarik bagi pemasar. Ketika pemasar bisa memahami, bisa mengerti perilaku, berarti nanti pemasar akan mengatur sebuah strategi. Bagaimana bisa mempengaruhi perilakunya dan akhirnya dia akan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Berarti harus mengerti tentang perilakunya. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen misalkan, itu akan dipelajari oleh pemasar. Maka tadi saya sampaikan diawali dengan riset untuk mengetahui want and need-nya dari customer. Nah, kemudian setelah kita selesai bicara tentang customer behavior secara singkat, kita akan lanjut membahas tentang tadi lingkaran yang pertama yang ada di 9 elemen itu. Kita akan bicara tentang segmentasi. Kita akan bicara tentang targeting, kita akan bicara tentang positioning. Apa itu segmentasi, bagaimana cara menentukan segmentasinya, bagaimana targeting dan bagaimana positioning produk dan layanan kita. Ya kan? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian dari STP kita nanti akan lanjut ke daur hidup produk atau product life cycle. Kita harus ngerti juga nanti apakah produk yang kita create ini sekarang berada pada posisi introduction kah? Apakah berada pada posisi growth kah? Apakah berada pada posisi maturity atau sekarang pada tahapan decline? Bahkan sekarang udah masuk ke tahapan krisis misalkan. Karena terdampak pandemi misalkan. Nanti akan kita sampaikan di sini sekaligus ada beberapa contoh kasus. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang produk, selesai kita bicara tentang yang kedua di marketing mix, yaitu bicara tentang pricing. Apa itu harga dan bagaimana pemasar bisa merancang sebuah strategi penetapan harga. Karena harga ini untuk produk tertentu, untuk jenis konsumen tertentu akan menjadi prioritas utama ketika menentukan pembelian terhadap barang atau layanan yang kita tawarkan. Maka nanti akan kita bicara tentang pricing strategic. Kemudian kita akan lanjut setelah penetapan harga, kita bicara tentang distribusi. Bagaimana kita gunakan distribusi, apakah kita gunakan saluran pemasaran level 1, level 2 atau kita langsung. Nah, kalau langsung itu berarti kan kita berusaha memotong saluran distribusi sehingga harapannya apa? Harapannya ketika kita mampu memotong saluran distribusi itu harga yang sampai kepada konsumen tingkat akhir akan bisa kita tekan. Sehingga dari sisi harga kita akan mampu bersaing dengan para kompetitor kita. Dan setelah itu kita juga bicara tentang promosi. Promosi kan salah satu upaya untuk mempengaruhi salah satunya kan. Karena tujuan promosi bukan semata-mata hanya untuk mempengaruhi saja. Banyak hal sebenarnya yang bisa dirasakan dari keberhasilan satu strategi promosi terhadap produk dan layanan kita. Apakah nanti kita akan gunakan
advertising, apakah kita akan gunakan publisitas, apakah kita gunakan personal selling, atau kita gunakan direct selling, nanti akan kita bahas di strategi promosi. Teman-teman pembelajar pemasaran, teman-teman pembelajar marketing fundamental yang saya banggakan, ini gambaran secara sekilas tentang apa sih sebetulnya yang ingin kita pelajari di mata kuliah ini selama 1 semester. Sehingga harapan saya ini adalah gambaran besar, mahasiswa mulai mencari referensi-referensi tentang dasar-dasar marketing, mulai dari tadi definisi, pengertian, 9 elemen dasar, sampai kita bicara tentang strategi promosi yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat meskipun sekarang masih pandemi, ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Saya kira cukup untuk pengantar, kita akan lanjut nanti di materi yang pertama, materi kedua, dan materi yang seterusnya. Saya kira cukup dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.